bahwasanya lam yahliq an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sah fi siniyil hijrah illa fi amil Hudaybiyah wa umratil qada wa hajjatil wada'. Bahkan dikatakan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yahliq ra'sah, mencukur habis daripada rambutnya fi siniyil hijrah, yaitu pada tahun-tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam 3 keadaan saja, yaitu sampai halq, mencukur habis rambut. Selebihnya tidak pernah dicukur habis. Kapan dicukur habis oleh Nabi? Yang pertama fi amil Hudaybiyah, pada tahun saat Hudaybiyah, pada saat sulh Hudaybiyah, pada saat itu ingin melaksanakan umrah, ternyata dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga akhirnya Nabi SAW bertahallul. Di situ Nabi baru halq, dari awal hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka panjang pendeknya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tergantung daripada jarak tadi. Nabi SAW kapan mencukur habis rambutnya, kapan Nabi SAW membiarkan. Maka itulah yang membedakan. Kemudian ada riwayat rambut Nabi SAW wafrah, ada riwayat limah, ada riwayat jummah daripada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala anhum wa anna bihim ila an qal. Melanjutkan pembacaan Wasailul Usul, di mana sekarang kita masuk ke fasal yang ketiga, di mana fasal ini akan membahas tentang fi sifati sya'rihi atau sya'rihi, berkenaan tentang bagaimana sifat daripada rambut yang mulia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'ar, yaitu bisa dibaca bisukunil ain wa fathiha, bisa dibaca dengan mensukunkan ainnya sya'ar, atau juga bisa dibaca dengan memfathahkan ainnya sya'ar. Dua-duanya betul fil lughah. Jadi rambut bisa disebut sya'run atau sya'ar. Dua-duanya betul. Wa syaibihi, yaitu dan juga berkenaan tentang syaib daripada uban dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rambut yang putih daripada beliau. Wa khidabihi, dan juga berkenaan tentang bagaimana Nabi SAW mewarnai daripada rambutnya. Wa ma yata'allaq bidzalik, dan apa-apa yang berkaitan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mulai daripada tarjil, yaitu menyisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana iddihan, yaitu Nabi SAW merawat rambutnya dengan meminyaki daripada rambutnya dan lain sebagainya, daripada yang berkenaan tentang rambut yang mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau di awal daripada fasal ini menukil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali fil Ihya, di mana diriwayatkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam itu rajul sya'ar, yaitu di mana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Apa maksudnya? Yaitu laisa bis-sabit wala al-ja'dil qatat, yaitu bukanlah rambut yang sabit, di mana as-sabat yaitu yang sangat lurus, rambut yang lurus yang tidak ada gelombangnya sama sekali. Hadza rambut yang sabat. Dan bukan pula al-ja'dil qatat, yaitu yang keritingnya sangat, yaitu seperti rambutnya orang-orang Afrika. Hadza ja'dil qatat. Adapun kalau sabat, yaitu kebanyakan seperti rambut orang-orang Indonesia, yaitu kebanyakan lurus. Fahadha sabat. Maka rambut Nabi SAW laisa bis sabit walal ja'dil qatat. Namun pertengahan di antara keduanya, yaitu rajul, yaitu yang bergelombang rambut Nabi SAW, atau ikal rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza masyatahu bil musyat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyisir rambutnya dengan sisir, ya'ti ka'annahu hubukur raml, yaitu di mana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau menyisirkan rambutnya, maka terlihat seperti seakan-akan ka'annahu hubukur raml, seakan-akan rambut Nabi itu adalah hubukur raml, di mana al-hubuk dikatakan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani, wal hubuk jam'u hibak. Hubuk adalah bentuk jamak dari hibak, ala wazan fi'al, itu seperti bacaannya kitab, hibak. Wahia, adapun hubuk itu adalah at-tariqah fir raml,
itu jalan yang ada di pasir. Kalau kita lihat gurun pasir, dia kalau ketiup angin dia akan membuat seperti ada jalan, seperti ada garis-garis di gurun pasir tersebut. Garis-garis di gurun pasir tadi yang dibuat dengan oleh angin yang berhembus di gurun tersebut, itu yang disebut dengan hubuk. Nah, itu yang disebut dengan hubuk, yaitu jalan atau garis-garis yang ada di pasir, yaitu yang dibuat oleh tiupan hembusan angin. Maka rambut Nabi SAW diibaratkan seperti tadi, nah, yaitu hubukir ramal, seperti layaknya garis-garis di gurun pasir tadi yang karena tertiup angin. Itu garisnya apa lurus semua garis-garisnya? Lah, ada gelombangnya, ada alurnya. Fahada yang diibaratkan daripada rambut Nabi SAW jika disisir. Jadi kalau habis disisir pun bukan yang lurus rambut Nabi SAW. Jadi ketika disisir pun maka ada gelombangnya seperti layaknya tadi, itu garis-garis di gurun pasir. Wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'a, dan terkadang Nabi SAW menjadikan daripada rambutnya tersebut ghadair arba'a. Ammal ghadair, makna al-ghadair maknahu az-zawaib, yaitu dawaib, aidzib, yaitu ada ekor, ekornya 4, maksudnya dibagi 4 daripada rambut Nabi SAW. Ghadair wahidatuha ghadirah, satu daripada ghadair disebut ghadirah. Atau terkadang kalau ghadirah itu terkadang diistilahkan kepangan. Nah, namun kalau yang dimaksud di dalam hadis ini bukan berarti dikepang rambut Nabi SAW, namun hanya dibagi 4 tanpa dikepang rambut Nabi SAW. Itu dibagi 4, disisir kemudian dibagi 4 rambut beliau. Yukhriju kulla udhunin min baini ghadiratain, di mana Nabi SAW mengeluarkan daripada ketelinganya di antara 2 bagian dari rambutnya. Jadi ada yang disisir di kebawahkan sini, ada juga yang di belakang, kemudian juga ada yang di sisi. Nah, maka di situ Nabi SAW seakan-akan mengeluarkan daripada telinganya mimbaini ghadiratain, antara dua bagian rambutnya tadi yang beliau pisah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika qadima Makkah, ketika datang masuk ke kota Makkah ketika Fathu Makkah, yaitu Nabi SAW walahu arba'u ghadair, yaitu rambut Nabi SAW tadi beliau bagi 4. Itu juga rambut Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Wa rubbama ja'ala sya'rahu ala udhunayhi, dan terkadang juga Nabi SAW menjadikan rambut beliau ala udhunayhi, yaitu di atas kedua telinganya, sebagaimana kama arafna, yaitu rambut Nabi SAW panjang. Nah, sebagaimana nanti juga akan dijelaskan di sebelum-sebelumnya sudah sering kita jelaskan bertemu dengan hadis-hadis di mana Nabi rambutnya terkadang wafrah, terkadang jummah, terkadang limah daripada rambutnya Nabi SAW. Intinya rambutnya Nabi itu panjang. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Lahji bahwasanya qala ba'du syurrah al-masabih bahwasanya lam yahliq an-nabi SAW ra'sah fi siniyil hijrah illa fi amil Hudaybiyah wa umratil qada wa hajjatil wada'. Nah, bahkan dikatakan tidak pernah Nabi SAW itu yahliq ra'sah, mencukur habis daripada rambutnya fi siniyil hijrah, yaitu pada tahun-tahun setelah hijrahnya Nabi SAW, kecuali dalam 3 keadaan saja, yaitu sampai halq, mencukur habis rambut. Selebihnya tidak pernah dicukur habis. Kapan dicukur habis oleh Nabi? Yang pertama fi amil Hudaybiyah, pada tahun saat Hudaybiyah, pada saat sulh Hudaybiyah, pada saat itu ingin melaksanakan umrah, ternyata dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga akhirnya Nabi SAW bertahallul. Di situ Nabi baru halq, dari awal hijrahnya Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua wa umratil qada, begitu juga ketika umratil qada, yaitu di tahun berikutnya setelah sulh Hudaybiyah. Kemudian wa hajjatil wada, yang ketiga pada saat hajjatil wada, baru di situ Nabi SAW mencukur habis daripada rambut beliau. Maka falyu'tabar at-tul wal qisar minhu bil masafat al-waqi'ah minhu fi tilkal azminah. Maka panjang pendeknya rambut Nabi SAW ya tergantung daripada jarak tadi. Nabi SAW kapan mencukur habis rambutnya, kapan Nabi SAW membiarkan.
Maka itulah yang membedakan. Kemudian ada riwayat rambut Nabi SAW wafrah, ada riwayat limah, ada riwayat jummah daripada rambut Nabi SAW. Wa aqsaruha, adapun paling pendeknya rambut Nabi SAW, maka ba'da hajjatil wada, itu adalah setelah hajjatil wada, itu adalah rambut Nabi SAW yang paling pendek. Fa innahu tufiya ba'daha binahwi 3 ashhur, karena setelah hajjatil wada Nabi SAW mencukur habis rambutnya, 3 bulan setelahnya Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru 3 bulan, maka ketika wafat rambut Nabi SAW tidak panjang, karena baru 3 bulan sebelumnya hajjatil wada, dan itu rambut Nabi SAW dicukur habis. Maka itu rambut terpendeknya Nabi SAW, yaitu ba'dal hijrah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuqassir sya'ra illa marratan wahidah, dan tidak pernah Nabi SAW mencukur sebagian daripada rambutnya kecuali hanya 1 kali saja. Kama fi sahihain, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Munawi dan juga Al-Imam Al-Bajuri rahimahumallah. Ala kulli hal, maka dari situ kita tahu bahwasanya rambut Nabi SAW panjang. Maka tadi terkadang Nabi SAW bagi 4 rambutnya, terkadang Nabi SAW angkat daripada rambutnya dia dan diletakkan di atas telinga beliau, ala udhunaih, di atas kedua telinganya. Fatabdu sawalifuhu tatala'la, maka nampak daripada sawalifuh, nampak daripada sawalif, di mana sawalif adalah safhatil unuq, bagian depan daripada leher. Nah, sawalif adalah safhatil unuq, bagian kanan dan kiri, intinya bagian depan dari leher. Maka ketika Nabi SAW meletakkan daripada tadi yaitu daripada rambut Nabi SAW di atas telinganya, maka menjadi nampak daripada sawalifuh, yaitu daripada leher bagian depan Nabi SAW, tatala'la, bersinar, bercahaya, begitu terang daripada terlihat daripada lehernya Nabi SAW. Dimana kalau tidak diangkat berarti agak tertutup sebagian, yaitu bagian depan daripada lehernya Nabi SAW dengan rambut beliau yang mulia. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankibaih, dan juga rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencapai mankibaih, yaitu kedua pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kathiran ma yakun ila syahmati udhunaih, dan seringkali juga itu mencapai daripada syahmatil udhun, yaitu sampai ke daun telinga, sampai ke bagian bawah daripada telinga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jism, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah dan baik daripada fisiknya. Ba'ida ma bainal mankibain, dan jauh antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menandakan daripada lebarnya bidangnya dada Nabi. Lahu sya'run ila mankibaih, di mana Nabi SAW memiliki rambut yang mencapai daripada pundaknya. Wa fi waqtin, dan di waktu lainnya terkadang ila syahmatai udhunaih, yaitu sampai ke bagian daun telinganya. Wa fi waqtin, dan terkadang lagi ila nisfi udhunaih, yaitu sampai pertengahan daripada kedua telinganya. Nah, itu terkadang intinya tergantung daripada kapan Nabi SAW mencukur, nanti panjangnya sekian, dan maka riwayat-riwayat yang ada ia melihat tergantung apa yang dilihat oleh sahabat tersebut. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rah. Maka berkenaan tentang masalah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambutnya, intinya berkenaan tentang memanjangkan rambut, apa berarti jadi sunnah memanjangkan rambut? Yaitu di dalam, kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, di mana af'alin Nabi, perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergantung. Jika sekiranya adalah perbuatan yang sifatnya af'al adiyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya basyariyah, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah, seperti memanjangkan rambut dan lain sebagainya, itu termasuk af'al adiyah. Tentang cara jalan misalnya, bagaimana Nabi SAW jalan, maka apa itu termasuk daripada sunnah. Maka para ulama jumhur fuqaha mengatakan, jumhur usuliyin mengatakan af'alin Nabi yang sifatnya tidak ada kaitan sama sekali dengan ibadah, itu tidak serta-merta langsung menunjukkan kesunahannya, namun itu menunjukkan kemubahan akan hal tersebut, menunjukkan itu perkara mubah.
tidak serta-merta kemudian menjadikannya sunnah, kecuali baru bisa jadi sunnah kalau diniatkan lil ittiba, kalau niatnya memang untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik berkenaan tentang masalah memanjangkan rambut ini, di dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, yaitu beliau menukilkan daripada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ni'mar rajulu Khuraimunul Asadi laula tulu jummatih wa isbalu izarih. Yaitu di dalam musnad Imam Ahmad yang mana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, yaitu Nabi mengatakan ni'mar rajulu Khuraimunul Asadi, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Khuraim al-Asadi. Ini seorang sahabat termasuk min ahli Badr. Beliau ikut perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan beliau sebaik-baiknya laki-laki, laula tulu jummatih, kalau saja bukan karena panjangnya jummah. Jummah itu rambut yang sampai ke pertengahan antara telinga sampai ke pundak. Kalau saja bukan karena panjangnya dia punya rambut dan isbalnya dia punya izar, cuman karena panjang dia punya rambut, dia punya izar juga isbal, nggak jadi ni'mar rajul. Nah, maka dari hadis ini Al-Imam Ibn Allan yang mensyarahkan daripada Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan maka dari hadis ini kita bisa berkesimpulan bahwasanya mengambil faedah memanjangkan rambut itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya larangan itu bainal karaha wal hurmah, imma dia makruh, imma dia haram. Maka di dalam Nuzhatul Muttaqin, itu syarah Riyadhus Shalihin, juga yang ditulis oleh Syekh Mustafa Syekh Mustafa Bugha, yang mana beliau fuqaha Syafi'iyah yang menulis daripada syarah Matan Taqrib, yaitu fi fiqh Syafi'i. Intinya beliau mengatakan hampir serupa dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Allan. Beliau katakan bahwasanya memanjangkan rambut itu kalau lil kibr, untuk kesombongan, faharam, hukumnya haram manjangin rambut. Dan juga adapun kalau sekiranya li ghairi dzalik, bukan karena untuk sombong, bukan untuk ngikutin orang kafir, maka hukumnya makruh. Nah, beliau katakan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Nah, maka fa wallahu a'lam. Nah, yaitu gimana, sedangkan rambut Nabi SAW sendiri yaitu panjang, maka apa bisa kemudian dikatakan makruh? Fayahtaj ila bahats, yaitu mesti kita teliti lagi, yaitu tentang panjangnya rambut ini fil asal, hukum asalnya itu apakah ibahah atau hukumnya justru makruh, sebagaimana tadi Al-Imam Ibn Allan katakan mutaraddid bainal karahah wal hurmah. Ala kulli hal, intinya di dalam masalah ini kalau dia manjangin rambut karena sombong, hukumnya apa? Haram. Kalau untuk ngikutin orang kafir, ngikutin daripada pemain bola, ngikutin daripada orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan Islam, fahukumuhu haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu yang pasti, nggak ada perbedaan pendapat. Apalagi tadi Nabi SAW mengatakan ni'mar rajulu Khuraimunul Asadi laula tulu jummatih. Kalau saja bukan karena panjangnya dia punya rambut, maka dia adalah sebaik-baiknya laki-laki. Maka Sayyidina Khuraim diriwayatkan ketika dengar sabda Nabi SAW tersebut, buru-buru beliau potong beliau punya rambut ila syahmati udhunih, yaitu sampai ke telinganya beliau, dan juga beliau angkat izarnya agar tidak menjulur melebihi daripada mata kaki. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak serta-merta langsung jadi sunnah. Bahkan terkadang ada dilakukan oleh Nabi namun justru haram hukumnya buat kita, yaitu Nabi nikah lebih daripada 4. Apa buat kita jadi sunnah juga? Yang enggak. Nabi SAW pernah minum berdiri. Apa berarti minum berdiri kesimpulannya jadi sunnah? Enggak. Nah, jadi enggak sesimpel itu. Apa yang dilakukan Nabi berarti sunnah? Enggak seperti itu. Ada cara memahami daripada dalil. Jadi nggak sesimpel apa yang dilakukan berarti langsung hukumnya jadi sunnah. Nah, makanya itulah pentingnya kita bermadhab, ikut para ulama. Nggak bisa kita langsung nyaplok Al-Quran, nyaplok hadis, kemudian ngambil kesimpulan begitu saja. Nggak sesimpel itu. Makanya kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bagi yang tidak tahu, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikr, yaitu para
ulama kalau sekiranya kalian tidak tahu, bukan ngobok-ngobok Al-Quran, ngobok-ngobok hadis padahal nggak punya ilmunya. Enggak, itu nggak diperintahkan oleh Allah, nggak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau yasdil sya'rah, menjulurkan, mengurai daripada rambutnya. Wa kanal musyrikun yafruqun ru'usahum, orang-orang musyrik itu yafruq, yaitu belah daripada rambutnya. Adapun yasdil dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, yasdil itu maknanya dikatakan oleh beliau di sini yatruk sya'ra nasiyatihi ala jabhatih, yaitu membiarkan, menurunkan daripada rambut depannya itu ke bagian jabhah, yaitu sampai ke dahi. Atau yasdil yaitu menjulurkan setiap bagian rambut, yang depan ke depan, yang samping ke samping, yang belakang ke belakang. Itu makna daripada sadl. Jadi Nabi SAW itu dulunya yasdil sya'rah, itu nyisirnya itu sesuai dengan arah, yaitu yang depan ke depan, yang samping ke samping, yang belakang ke belakang. Yang mana pada saat itu al-musyrikun, orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy, yafruqun ru'usahum, mereka belah dua daripada mereka punya rambut, ke kanan dan ke kiri. Namun Nabi SAW tadi yasdil. Wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum, yang mana pada saat itu orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu mensadalkan, yaitu menyisir tadi dengan cara apa istilahnya? Ada istilahnya? Yang suka gayain rambut biasanya paham. Apa istilahnya? Intinya tadi yaitu nyisirnya bagian depan ke depan. Yaitu orang-orang ahlul kitab yasdilun ru'usahum wa kanu yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai', yang mana dulunya Nabi SAW itu menyukai untuk serupa dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, fi malam yu'mar fihi bisyai', untuk perkara-perkara yang belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut. Jadi dulu Nabi SAW ketika di kota Makkah, ketika tentang perkara-perkara yang belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi lebih suka ngikutin orang-orang ahlul kitab daripada mengikuti orang-orang musyrik. Kenapa? Karena ahlul kitab sekalipun mereka agamanya menyimpang, namun pada dasarnya mereka adalah agama samawiyah yang berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah banyak penyimpangan, namun mereka punya sumber berdasarkan awalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Adapun orang musyrik agamanya mereka itu ya dari awal ya memang buat-buatan sendiri. Makanya Nabi SAW dalam hal ini lebih menyukai, yaitu untuk ngikut orang-orang ahlul kitab daripada ngikutin orang-orang musyrikin. Dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, dan selain daripada beliau juga di antara hikmahnya kenapa Nabi di awal lebih suka mengikuti orang-orang ahlul kitab daripada musyrikin, au kana listi'lafihim, atau bisa jadi juga karena untuk menarik hati daripada orang-orang ahlul kitab, wa kama ta'allafahum bistiqbal qiblatihim, sebagaimana pada dulunya juga Nabi SAW salat ngadap ke kiblatnya orang-orang ahlul kitab, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka hal tersebut diantara hikmahnya untuk menarik daripada hati orang-orang ahlul kitab. Karena masih banyak persamaan antara Islam dengan mereka, banyaknya persamaan, maka itulah diantaranya bentuk dakwah dari Nabi SAW. Jadi bentuk fisik dari Nabi SAW, cara daripada nyisirnya itu juga ditujukan untuk jalan dakwah beliau, supaya dilihat oh sama Nabi dengan kita, sehingga itu lebih menarik mereka punya hati, sehingga lebih mudah untuk memeluk agama Islam. Maka itu diantara hikmahnya. Summa faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Namun setelah itu Nabi SAW faraka ra'sah, itu lebih cenderung membelah tengah daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi ketika belah tengah, ketika Fathu Makkah, Nabi SAW membagi empat karena di belah tengah rambut beliau, sehingga terbagi empat daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan sampai akhir hayatnya beliau lebih cenderung farraq, itu menyisir dengan tafriq. Adapun hikmahnya kenapa? Di antaranya para ulama menyebutkan di antara hikmah daripada farqnya Nabi SAW yang pertama yaitu karena farq itu tidak perlu untuk terus-terusan nyisir. Kalau sadel itu lebih gampang berantakannya, mesti dikit-dikit nyisir, dikit-dikit nyisir, dikit-dikit rapiin daripada rambut. Adapun farq lebih simpel, itu nyisirnya lebih simpel, nggak terlalu ribet untuk ngejaga daripada kerapihan rambut. Itu diantaranya yang dijelaskan oleh para ulama. Ditambah lagi pada awalnya Nabi SAW yasdil, tujuannya apa? Untuk dakwah, narik daripada hatinya orang-orang orang-orang ahlul kitab, dimana ketika hal tersebut tidak bisa menarik daripada hati mereka atau sudah banyak dari orang-orang ahlul kitab masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi justru memerintahkan kita untuk untuk menjauhi daripada perbuatannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita agar kita beda dengan Yahudi, memerintahkan kita kemudian untuk beda dengan orang-orang Nasrani. Bahkan Nabi SAW mengatakan innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak menyemir daripada rambut mereka, yaitu khususnya uban mereka, maka fakhalifuhum, bedakan diri kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika umat Islam sudah kuat dan juga ada daripada perintah dari Allah tentang hal tersebut, justru kita diperintahkan untuk beda dengan orang-orang daripada di luar Islam, bahkan kepada ahlul kitab sekalipun. Adapun kenapa Nabi SAW kemudian lebih memilih farq, bukan kemudian justru ngikutin orang-orang musyrik, namun karena tujuan tadi lebih simple untuk menjaga daripada kerapihan rambutnya Nabi SAW, bukan untuk tasyabbuh, bukan untuk ngikutin orang-orang musyrikin. Wa ma'na sadl asy'ar irsaluh. Adapun tadi makna sadlil sya'ar adalah irsaluh, yaitu mengulurkan daripada rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Fanaktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.